Ya, shalom, selamat berjumpa di dalam kontekstual Bible Reading. Pagi ini kita baca Keluaran pasal 21. Keluaran pasal 21, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memiliki janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anak laki-laki, maka haruslah tuannya itu melakukannya seperti anak perempuan berhak itu lakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi pakaian perempuan itu, pakaiannya dan bisa dibuang dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pasti ada dihukum mati. Tetapi jika pembunuh itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dan dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang yang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menuntut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa gantinya. Ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Lejur ganti lejur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan,
dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ya, kita sampai Keluaran pasal 21, ini menjadi bagian yang lebih detail dari pasal 20, yang mana Allah memberikan 10 hukum kepada Musa dan diteruskan kepada bangsa Israel. Di pasal 21 kita melihat dua bagian. Yang pertama tentang budak di ayat 1 sampai dengan 11. Yang kedua tentang jaminan nyawa sesama, yaitu ayat 12 sampai 36. Allah memberikan peraturannya lebih mendetail, dan kita melihat bahwa peraturan tentang budak di ayat 1 sampai 11, di mana peraturan ini diberikan untuk umat Israel yang sudah punya pengalaman dan punya kebiasaan yang ada di Ibrani, bagaimana pengalaman dia menjadi budak di Mesir, dan bagaimana perbudakan yang terjadi di orang-orang Ibrani, dan budaya perbudakan. Kalau kita melihat dari masa ke masa, pasti ada bagian yang tidak menyenangkan bagi para budak itu, dan kita sering melihat bagaimana kesewenang-wenangan tuan-tuan memperlakukan budak-budak itu, baik ditindas, baik disiksa. Apabila tidak sesuai dengan keinginan tuannya, bisa ada yang disetrika, bisa ada yang dianiaya, bahkan mungkin sampai mati. Dan itu kebiasaan yang terjadi. Tapi Allah ingin memberikan satu peraturan bagaimana melindungi para budak ini dengan kasih, dengan adil, dengan bijak. Peraturannya boleh dilakukan dengan baik. Yang pertama kita melihat, jika ada orang yang membeli seorang budak Ibrani, maka dia harus bekerja 6 tahun, dan tahun ke-7 merdeka, dibebaskan. Ini menunjukkan bahwa
ada kasih dari tuannya untuk membuat budak itu bisa merdeka. Dan budak itu setelah tahun Sabat, 6 tahun dia bekerja, dia bebas, ya boleh bebas meninggalkan tuannya. Jadi kalau dia datang sendiri, dia bebas sendiri. Kalau dia akhirnya punya istri, karena dia punya istri sendiri, ya boleh dibawa. Tetapi kalau istrinya itu diberikan oleh tuannya, istri dan anaknya tidak boleh dibawa. Kalau melihat apa yang ada di sini, bahwa ternyata bahwa kalau budak itu yang beli tuannya, semua itu menjadi milik tuannya. Jadi tuan di sini menunjukkan bahwa memiliki otoritas yang total bagi budak itu. Tapi budak ini diberi kebebasan untuk bisa bebas. Dan pada tahun ke-7 dikatakan di sini, jikalau budak ini mengatakan kepada tuannya, aku cinta kepada tuanku dan kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Artinya dia punya pilihan, dia mau mengikut tuannya, mau melayani tuannya seumur hidupnya. Dia memberikan hidup ini kepada tuannya. Maka dikatakan di ayat yang ke-8, ke-6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Janji, komitmen ditujukan kepada Allah, supaya Allah yang menjadi saksi dan tuannya menerima itu dengan satu tanda, yaitu menusuk telinganya. Ya, menusuk telinganya dengan penusuk, dan akhirnya budak itu memberikan hidupnya kepada tuannya. Nah, dari peraturan ini kita bisa melihat bahwa tuan itu punya otoritas total, dan tahun ke-7 diberi kemurahan hati, keadilan, supaya dia bisa bebas, tidak sepanjang hidup jadi budak yang membuat berat bagi orang yang tidak berdaya. Tapi dia bisa memilih, budak itu bisa memilih, saya cinta tuanku dan mau melayani seumur hidupnya. Pertanyaan di sini yang perlu kita teliti adalah, mengapa sampai budak itu memilih mau menjadi budak bagi tuannya seumur hidupnya dan tidak mau merdeka, tidak mau dibebaskan? Mengapa dia bisa katakan aku cinta pada tuanku? Maka tafsirannya jelas di sini, karena tuannya itu sangat mengasihi, tuannya sangat baik untuk budak itu, tuannya sangat adil, tuannya sangat pemurah, sehingga budak ini mau tetap ikut terus pada tuannya. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat sebagai tipe yang mana ada di dalam perjanjian baru, bahwa Paulus pun mengatakan, ya, ia sebagai hamba Allah, kita sebagai doulos Allah, budaknya Allah. Mengapa kita memilih untuk melayani Tuhan, melayani Yesus, menjadi budaknya Allah? Karena kita sudah memiliki pengalaman bahwa Yesus mengasihi saya lebih dulu. Yesus yang menebus dosa-dosa kita, mati di kayu salib, membayar dengan harga yang tunai darahnya untuk kita. Maka sudah selayaknya kalau kita seperti budak ini katakan, aku cinta tuannya dan mau memberikan hidup ini untuk Tuhan, untuk hidup ini sebagai hamba Tuhan, budaknya Yesus,
doulosnya Yesus, dan inilah satu komitmen. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana peraturan itu menjamin nyawa seseorang. Yang membunuh akan dihukum mati. Bagian-bagian itu tunjukkan siapa yang memukul ayah dan ibunya, dia dihukum mati. Siapa yang menculik, ya manusia, dan ia akan pasti dihukum mati. Dan siapa mengutuki ayah ibunya pasti hukum mati, dan seterusnya. Kalau dia bertengkar, berkelahi, atau mencelakakan sampai membuat cacat, akhirnya mati, pasti dihukum mati. Dan hukumnya jelas di sini katakan, jika ada orang berkelahi atau kecelakaan yang membawa maut, maka hukumnya nyawa ganti nyawa. Kalau ada yang kecelakaan, ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti gigi. Hukumnya jelas supaya nyawa seseorang dilindungi dan orang tidak bertindak semaunya, sewenang-wenang sampai mematikan orang lain. Peraturannya jelas, dan peraturan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 5 sampai 7, bahwa Tuhan Yesus katakan, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus katakan, aku mengajarkan, yaitu kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukumnya sangat jelas, yaitu supaya mengasihi. Kita mengasihi, jangan sampai mencelakakan, membunuh, merugikan, membuat cacat orang lain. Dan sampai yang ayat bawahnya, dari ayat 28 sampai 35, kalau ada lembu, ada binatang, ada sumur yang terbuka, sampai ada orang yang jatuh atau mati karena lembunya dimatikan. Tapi kalau kita melihat, selalu ada tanggung jawab dari pemiliknya. Dia harus menjaga, dia harus menjaga sampai lembu atau sumur jangan sampai membuat celaka orang lain. Ya, ini jelas supaya kita mengasihi sesama dan hidup tertib. Amanat teksnya pagi ini jelas, Allah menghendaki manusia tertib dan taat. Dan Allah menetapkan agar manusia mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Dari teks ini kita coba mengevaluasi apakah saya taat pada peraturan Allah dan setiap peraturan yang di atasnya. Bagaimana saya memperlakukan sesama manusia yang merugikan atau mencelakakan kita, ialah kita tetap mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan, ialah firman Tuhan yang sudah kita dengar, terus membimbing hidup kita untuk kita menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku.
Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang membuat kita terus tidak jatuh dan kita terus berdoa supaya kita boleh mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita meyakini dan berkomitmen kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Yesus yang setia sampai akhir, dan kita terus mau mengasihi sesama kita seperti Yesus sudah mengasihi diri kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan terus membimbing hidupku, membimbing hidup kami semua, menopang kami supaya kami tetap ada di dalam jalan Tuhan, tetap setia sampai akhir. Tuhan, aku bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan bahwa ketika aku menjadi pengiring Tuhan, pengikut Tuhan, maka aku akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seumur hidupku, aku dan keluargaku menjadi milik Tuhan, menjadi orang kepunyaan Tuhan, menjadi kekasih-kekasih Tuhan, dan Tuhan terus memimpin supaya kami tetap mengasihi keluarga kami, mengasihi orang lain, bahkan orang yang membenci kami. Tuhan, kami bisa mengasihi, mengampuni, dan berelasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.